Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Dodi. Baik, Andra dan juga pemirsa, langsung saja kita simak data untuk PDB. Nah, ini kita lihat pertumbuhan PDB lapangan usaha quarter to quarter tahun 2020. Ada beberapa sektor di sini, tapi mungkin kita bedah per quarter dulu. Di kuartal 1 sebetulnya hanya ada beberapa yang positif pertumbuhannya seperti pertanian. Anda bisa lihat 9,46%. Kemudian juga ada Infocom ya. Infocom 2,97, kemudian jasa keuangan juga masih positif, real estate juga masih positif, kemudian kita lihat lagi ada satu lagi, nah jasa kesehatan masih positif, tapi di kuartal 2 pemirsa ini boleh ya kita balik lagi ke depan, nah ini kita balik lagi ke depan, kita bisa lihat di kuartal 2 ini berkurang, hanya ada 3 sektor saja yang pertumbuhannya positif, justru pertanian ini pertumbuhannya malah naik dibandingkan kuartal 1, kita lihat di pertanian 16,24%, selebihnya setelah itu ada Infocom yang juga tumbuh positif 3,39%, dan satu lagi ada di slide berikutnya kalau nggak salah. Nah ini dia pengadaan air pemirsa 1,28%. Sebaliknya kalau Anda perhatikan lagi-lagi kita balik ke depan ya pemirsa. Nah ini kita lihat bagaimana di kuartal ketiga itu sebetulnya semua sektor ini sudah positif pertumbuhannya. Begitu, tapi memang bervariasi. Nah, yang paling bagus adalah transportasi dan pergudangan. Anda bisa lihat 24,28%. Tapi hanya ada 4 sektor saja yang tumbuhnya double digit. Selain transportasi dan pergudangan tadi, kita juga bisa lihat di sini akomodasi dan makanan dan minuman itu juga 14,79%. Jasa kesehatan Anda bisa lihat pemirsa 13,73% dan jasa lainnya 10,93%. Lanjut ke begitu kita lihat geliat usaha. Nah, perkembangan kegiatan usaha diukur dari parameter saldo bersih tertimbang, persentasenya seperti ini. Ini 3 tahun terakhir termasuk tahun 2020 ya pemirsa. Tapi kita bagi nanti yang 2020 kita akan bahas belakangan di kuartal 1. Anda bisa lihat kecenderungan bahwa di kuartal 2 itu selalu lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal yang lainnya. Anda bisa lihat di kuartal 2 2018 20,89%, kemudian kuartal 2 2019 19,17%. Selalu lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal lainnya di 2018 dan 2019. Akan tetapi apa yang terjadi di 2020? Coba kita lihat di 2020 justru di kuartal 2 mengalami pelambatan paling signifikan yaitu minus 35,75. Meskipun kalau kita perhatikan di kuartal 3 2020 itu minus 597 sudah hampir mirip lah dengan apa yang terjadi di kuartal 1 2020. Nah, diproyeksikan untuk kuartal 4 akan naik lagi, akan positif lagi, meskipun masih sedikit ya, 2,21%. Jadi kita tunggu apakah kemudian proyeksi ini bisa kesampaian atau tidak, 2,21%. Oke, selanjutnya keyakinan konsumen. Ini juga patut kita bahas, indeks keyakinan konsumen tahun 2020. Ya memang kalau kita lihat hampir mirip fluktuasinya di bulan Januari, tentu saja itu paling tinggi 121,7. Angka yang bisa dikategorikan aman adalah 100 ya. Jadi kalau levelnya 100 itu bagus, tapi kemudian di bawah 100 masih perlu diperbaiki. Nah, di bulan Mei itu titik terendah 77,8, sementara kita lihat ada peningkatan sampai Agustus, tapi di Agustus sampai Oktober terjun bebas lagi. Agustus 86,9 dan terakhir di Oktober itu 79. Selanjutnya kita lihat ini adalah indeks kondisi ekonomi saat ini jika dibandingkan, misalnya Januari dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya. Jadi Januari 2020 dibandingkan dengan Juli 2019. Ini juga mirip, kita lihat di Januari paling tinggi 109,6, kemudian pelan-pelan turun, dan ini turunnya paling parah sebetulnya di bulan April ya, bahkan sampai Juni. Ini Juni 45,8 saja, sempat naik dan sekarang kurang lebih dalam tanda kutip stabil di angka 50-an dari Juli sampai Oktober di angka 50-an. Selanjutnya berbeda dengan yang sebelumnya, ini adalah indeks ekspektasi konsumen. Jadi diukur 6 bulan ke depan keyakinan atau ekspektasi kondisi ekonomi akan seperti apa. Nah ini kita bisa lihat sama di bulan Januari paling tinggi, kemudian selalu di April dan Mei itu mencapai titik yang cukup rendah. Meskipun kalau Anda perhatikan sebetulnya di bulan Oktober 106,6 ini kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di April dan kemudian Mei, tapi tetap dalam di atas batas 100 ya, jadi semuanya terus di atas 100. Jadi itu dia tadi informasi yang bisa saya sampaikan, indeks terkait konsumen. Kembali ke Anda di studio Andra.
Ya baik, terima kasih Dodi untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Adi, Pak Toto dan juga Mas Joshua. Ya Pak Toto, terkait apa yang tadi disampaikan oleh Mas Joshua bahwa memang agak sulit perbankan melakukan restrukturisasi dan juga mungkin bahkan penundaan angsuran ini. Nah, kalau dari developer sendiri inginnya seperti apa kira-kira Pak Toto? Jadi gini, kalau saya lihat yang pertama itu dari kondisi yang ada itu adalah untuk rumah menengah atas, kita tinggal menjaga konsistensi market terhadap rumah yang sampai dengan 1 miliar supaya bisa menarik kondisi yang di atas 1 miliar. Nah, sedangkan yang maksud saya penundaan angsuran itu adalah untuk rumah sederhana bersubsidi. Jadi risiko terhadap NPL itu hampir tidak ada karena adanya pertama asuransi yang dilakukan terhadap kredit yang dilakukan, terhadap kredit subsidi yang dilakukan. Yang kedua, teman-teman ini kan sudah tahu semua bahwa kondisi kredit rumah sederhana itu NPL-nya terkecil selama ini. Kenapa? Ya karena mereka rumah pertama. Jadi tidak ada yang main spekulasi di rumah pertama. Itu yang membuat saya memberanikan diri mewakili teman-teman pengembang dan para end user untuk memohon pengajuan penundaan angsuran itu. Jadi bukan menambah risiko NPL. Yang terakhir, dengan kondisi yang ada ini, apalagi sekarang BI rate sudah di 3,75, sebetulnya margin yang dinikmati oleh perbankan ini kan luar biasa nih. Mohon bisa dibantu dengan kondisi yang ada ini supaya penyelesaiannya lebih kondusif. Karena apa? Arah yang tadi dipaparkan kan sudah kelihatan bahwa memang arah market positif. Itu aja kira-kira. Oke, langsung saya minta tanggapan dari Mas Joshua. Menurut Anda gimana Mas Joshua? Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Toto, ini BI rate sudah turun sudah hingga 3,75 begitu. Untungnya udah gede sebenarnya. Kok nggak bisa sih bantu yang rumah rumah sederhana begitu? Ya, saya pikir terkait juga dengan net interest margin industri perbankan, bisa saya katakan di sini bahwa net interest margin perbankan itu cenderung bahkan menurun ya sejak awal tahun. Sejalan juga dengan tren dari penurunan suku bunga acuan BI. Jadi penurunan suku bunga acuan BI itu bukan baru berlangsung di tahun 2020 ini. Jadi tahun 2019 BI sudah turun 100 basis poin ataupun 1%. Di 2020 ini sudah turun 1,25%. Dan kalau kita lihat komponen dari suku bunga tersebut itu ada banyak faktornya, Mas Andra. Jadi pertama tadi adalah dari sisi likuiditas. Dari sisi likuiditas memang kita lihat di sini cenderung cukup ample, artinya ketersediaan likuiditas perbankan ini juga didukung oleh kebijakan pelonggaran likuiditas dari Bank Indonesia. Dan di sisi lainnya, yang kedua adalah dari sisi NIM itu sendiri ya. Kalau saya boleh mencatat sini, mengatakan sini bahwa NIM perbankan itu sudah turun sebenarnya dari misalkan 2018-2019 itu mungkin di atas 5%. Saat ini sudah di bawah mungkin sekitar 4%-an gitu ya. Artinya net interest margin perbankan sudah turun. Yang faktor yang ketiga inilah yang saya ingin katakan adalah risiko kredit tadi yang saya katakan bahwa NPL perbankan itu cenderung meningkat ya. NPL-nya dari sebelum pandemi itu di bawah 3% ya, sekitar 2%-an, 2,5%. Tapi per Oktober yang lalu itu sudah menembus angka 3%, dan itu pun dalam kondisi di mana OJK sudah merelaksasi dengan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan. Ya, bayangkan saja kalau tidak ada restrukturisasi, bayangkan saja ini NPL akan terus meningkat dan risk premium itu pun juga perbankan akan meningkat juga. Tapi kalau terkait dengan suku bunga, saya yakin bahwa perbankan kedepannya akan melanjutkan ya penurunan suku bunga, sehingga ini kita harapkan tidak menjadi concern dari konsumen untuk yang ingin membeli properti dan lain sebagainya. Tapi yang terkait juga dengan properti juga ya, ini tentunya tadi yang ingin saya katakan juga adalah yang kita lihat saat ini kan dari sisi produksi properti ini kan, supply properti ini kan kebanyakan yang menengah ke atas ya, padahal yang kita lihat backlog dari sektor properti itu sendiri itu yang banyak itu di masyarakat penghasilan rendah ya. Jadi saya pikir
ini saya pikir juga perlu ada sinkronisasi juga tadi dari sisi asosiasi, bagaimana pengembang ini pun juga harus bisa mulai membuka peluang ya untuk pembangunan MBR misalkan, sehingga tadi demand yang masih tinggi ini tentunya akan bisa membatasi tadi penurunan permintaan, seandainya ada penurunan permintaan dari sisi sektor properti gitu, Mas Andra. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Toto, tapi saya ingin tanyakan dulu ini ke Pak Adi terkait dengan restrukturisasi kredit dari sektor Mamin sendiri. Bagaimana para pelaku usaha sektor Mamin memanfaatkan restrukturisasi kredit ini? Ya, Pak Adi. Suaranya bisa di-unmute, Pak Adi? Oke, baik. Memang sebagian sudah meminta restrukturisasi dan juga sebagian ada meminta penurunan suku bunga yang seperti yang sesuai edaran OJK itu ya. Cuma masalahnya beberapa waktu yang minggu lalu kami juga ada meeting dengan BI yang melihat memang ada masalah di dalam penyaluran kredit yang penjaminan yang disediakan oleh pemerintah, di mana banyak industri makanan minuman itu pada saat masalah PSBB pertama itu sangat terdampak sekali, sehingga banyak sekali yang kekurangan modal kerja karena tiba-tiba cash flow-nya berhenti. Nah, itu yang sebetulnya prospek masih bagus ya. Hanya saja bagi perusahaan yang sudah meminta restrukturisasi pada saat itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan kredit yang penjaminan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga saya dapat laporan bahwa memang dari 57 triliun yang disediakan oleh pemerintah baru terserap sekitar 2 triliun kalau tidak salah, nanti mungkin Bung Joshua bisa konfirmasi. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena bagi perusahaan yang sudah restrukturisasi tidak bisa mendapatkan, perbankan tidak mau memberikan lagi kredit penjaminan itu, padahal itu kan sudah dijamin oleh LPI dan lain sebagainya. Terus yang kedua, industri makanan minuman dengan adanya protokol kesehatan itu harus mengurangi karyawan, harus menjaga jarak di produksi. Mau tidak mau kita mempercepat proses industri 4.0 dengan automation dan lain sebagainya. Terpaksa kita harus menambah modal kerja, modal investasi untuk barang modal ya, dan ini membutuhkan support juga dari perbankan. Nah, kebetulan kredit penjaminan yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak diperbolehkan untuk kredit investasi, hanya untuk kredit modal kerja. Ini juga hambatan yang kita lihat yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk melonggarkan itu. Karena mau tidak mau kita sekarang mempercepat proses restrukturisasi di pabrik untuk menjaga supaya efisiensi kita meningkat, kapasitas produksi tetap dijaga, karena meskipun orang berkurang karena adanya jaga jarak itu. Nah, ini yang saya lihat. Nah, di samping itu juga suku bunga kita kalau bisa memang harus dipertimbangkan oleh perbankan untuk terus menurunkan lagi karena sesuai dengan BI rate yang terus turun. Nah, ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya kira ini harus sama-sama jalan sehingga perbankan juga risikonya lebih kecil. Kalau industri ya ini jalan, ya, otomatis kan risiko perbankan semakin mengecil. Menurut saya itu, Bung Andra. Baik, Pak Adi, Pak Toto dan juga Mas Joshua, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Tapi terlebih dahulu kita akan break dulu, pemirsa. Kami akan segera kembali.